Baik, halo semua, selamat siang. Hari ini kita bersama dengan Kak Erika. Halo Kak Erika. Halo, Ya, perkenalkan saya Jessica Zerlindako atau Z bisa dipanggil. Dan di sini saya mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya dengan Kak Erika yang merupakan alumni TI. Mungkin setelah ini saya bisa menampilkan layar ya. Oke, baik Kak Erika. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya, Kak. oke. Halo semuanya. Jadi kenalin nama aku Erika Valentina Kawijaya. Aku merupakan alumni dari Teknik Industri Ubaya yang baru saja lulus semester lalu dan saat ini sedang menjalani kuliah S2 di Taiwan di Chungyuan Christian University yang mana untuk S2 ini merupakan program dari Ubaya untuk program fast track 3 plus 1 plus 1. Jadi mungkin aku akan singkat dulu. Eh, Aku ambil jurusan yang sama untuk di S2 ini dari Industrial and System Engineering juga. Dan ada beberapa experience yang mungkin aku pernah ikutin. Yang terbaru adalah ikut conference yang ada di Hangzhou, China. Dan juga pernah mengikuti Mandarin Training Center di NTNU selama kurang lebih 2 bulan waktu summer session. Dan juga saat ini menjadi student body untuk international student yang baru saja masuk di spring semester ini dan menjadi uh, teaching assistant untuk anak-anak S1 yang ada di CYCU. Ya, mungkin segitu dulu perkenalannya. Keren banget nih, Kak. Kakak udah berarti ngelewatin banyak banget experience ya selama di Ubaya, kemudian melanjutkan studinya juga. Mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi nggak sih, Kak? Mengupas kayak alasan kenapa Kakak itu mau buat ambil jurusan teknik industri, terkhususnya di Ubaya, dan melanjutkan studinya ke Taiwan. Oke, jadi sebenarnya untuk studi ke Taiwan ini eh, itu bukan karena terplanning sih. Jadi karena programnya juga program yang baru dan waktu itu aku nggak sengaja buat cerita-cerita aja ke orang tua ada program ini nih dari Ubaya gitu. Dan waktu itu ternyata sangat disuruh dan didukung untuk ikut. Nah akhirnya ya aku memutuskan buat ikut programnya. Yang mana programnya waktu itu emang kita bisa dapat 2 gelar dan lebih cepat 1 tahun sih kalau misalnya ikut program ini. Karena kita di sini 1 tahunnya akan jadi anak exchange dulu, terus nanti hitungannya jadinya S2-nya cuma selama 1 tahun aja, nggak 2 tahun seperti pada umumnya gitu. Gitu. Berarti itu kan ada program jurusannya ya yang lebih dalam Hmm. yaitu Industrial and Systems Engineering ya. Hmm. Nah, betul itu memang sudah dari sananya terplotting seperti itu atau memang Kak assign buat ambil yang itu? Oh ya, jadi karena waktu itu untuk program ini memang kerjasama antara Teknik Industri Ubaya sama Teknik Industri yang ada di CYCU sih. Jadi eh, karena menurutku juga sama dengan S1, jadi aku juga mau terusin aja. Jadi ya emang dengan plotting yang jurusan yang sama sih antara S1 dan juga S2 gitu. Aku mau nanya nih kalau gitu Kak. Jadi Hmm. kan kalau di angkatan kita, angkatan 2025 itu tuh ada kayak 3 option buat lanjutkan antara magang ke CYCU sana juga atau apa ya satu lagi. Nah, waktu angkatan Kakak apakah juga ada hal seperti itu atau tidak ya? Untuk dulu itu yang aku tahu cuma ada MBKM yang ke perusahaan, terus Mm-mm. sama program ini sih yang baru. Jadi waktu dulu belum ada terlalu banyak program, kayaknya programnya yang untuk luar negeri cuma yang 3 plus 1 plus 1 ini gitu. Cuman waktu di bawahku kayaknya ada program baru lagi, itu tapi bukan untuk S2, jadi kita hitungannya kayak double degree gitu. Nah, itu yang sama-sama ke Taiwan juga, tapi dengan program yang berbeda gitu. Oh ya, betul betul betul. Kalau gitu, kenapa waktu itu kan Kakak di request dengan orang tua ya? Iya. Kayak, oke, baiknya kamu ke Taiwan nih. Apakah ada faktor lain ya selain orang tua tersebut? Mungkin kakak mau kayak, oh, lebih mementingkan ke Taiwan dibanding ambil yang MBKM tadi. Iya sih, soalnya kalau misalnya aku emang rencananya emang ada rencana untuk S2 di luar karena
S1-nya kan udah di Indonesia nih, jadi mau coba experience Mm-mm. baru buat kuliah S2-nya di luar. Nah, tapi waktu itu nggak expect kalau bakal ada program ini sih. Mikirnya nanti waktu S1 selesai baru aku cari-cari buat S2 gitu. Cuman ternyata enggak, jadinya ada program ini, jadi ya sekalian aja ikut yang ini gitu. Oke, oke, oke. Kalau gitu waktu itu susah nggak ya Kak daftar untuk ke sananya? Hmm. Terus dokumen apa aja yang perlu disiapkan? Atau nggak mungkin diri kakak sendiri nih yang perlu disiapin? Oh ya, oke. Jadi kalau misal dokumennya sebenarnya nggak susah sih buat daftarnya. Karena waktu itu dari pihak kampus juga, waktu itu aku tinggal kirim email aja, kayak kasih emailku, terus nanti udah dihubungin langsung sama pihak siu-siunya buat berkas-berkas apa yang diperluin. Biasanya berkas yang awal-awal tuh kita kayak dikasih form gitu buat kita isi, terus habis itu cuma kayak biodata singkat gitu sih, kalau misal form dari siu-siu. Terus nanti kita perlu siapin kayak transkrip dalam bahasa Inggris, terus CV, study plan, kayak gitu-gitu. Terus habis itu eh TOEFL bisa macam-macam sih, bisa yang kayak dalam, kalau dulu aku ITP ya, jadi bisa TOEFL, bisa IELTS, pokoknya tes bahasa Inggris gitu sih. Dan untuk sennya waktu itu kayak ada kayak batas terakhir deadline-nya kapan, cuman eh, setelah itu pengumumannya kayak sekitar 2 sampai 1 bulan mungkin ya dari aku submit dokumennya gitu. Cuman nggak susah sih karena cuma awal apa basic-basic information tentang diri kita aja yang bakal di-send ke kampus gitu. I see. Oke. Tadi waktu kakak cerita sempat dengar tentang experience kakak di organisasi juga ya, di Hmm, student body juga ada di sana kan ya. Nah, ya. sebenarnya waktu itu kakak decide untuk join organisasi, kakak ngelihat opportunity seberapa penting nilai akademik dan pengalaman organisasi itu gimana sih kak? Hmm, ini kalau di Kalau UBaya dibandingkan, atau kalau waktu di Ubaya atau Gim- waktu di sini? gimana kak? Itu organisasi waktu di Ubaya ya atau gimana? Iya, di Ubaya sama di Taiwan nantinya. Oke. Jadi kalau misalnya dari akademik, menurutku cukup penting sih ya, karena di sini kita untuk dapat kayak scholarship atau apapun itu setelah kita kan untuk tahun pertama kita untuk programku itu tahun pertamanya kita akan bayar uang sekolahnya ke Ubaya karena hitungannya kita masih jadi anak exchange. Nah, cuman untuk tahun keduanya yang mana kita kayak benar-benar entry jadi mahasiswa CYCU itu kita harus kayak daftar seperti mahasiswa pada umumnya dan nanti bakal dapet kayak surat keterangan kamu dapat scholarship atau enggak. Nah, dapat scholarship itu tergantung dari transkrip yang udah kita punya ketika waktu itu aku kumpulinnya transkrip dari Ubaya sih. Jadi itu menurutku cukup berpengaruh karena ternyata eh, setelahku ini yang daftarnya bareng sama aku itu nggak semuanya dapat scholarship gitu. Jadi untuk beberapa aja yang dapat scholarship, tapi ini untuk jalur yang biasa ya. Jadi mereka yang daftar S2 seperti biasa itu nggak semuanya dapat scholarship. Jadi menurutku sepertinya tergantung dari nilai akademik kita gitu. Karena waktu itu aku ada kayak sekitar beberapa anak itu yang dapat scholarship cuma sekitar 4 anak, sedangkan sisanya itu scholarshipnya kayak setengah dari uang sekolah yang harus dibayarkan di CWCU gitu. Jadi sepertinya untuk nilai akademik cukup berpengaruh dalam kampus memberikan scholarship ke kita gitu. Cuman kalau untuk organisasi cukup penting karena dari organisasi itu aku lebih belajar untuk berkomunikasi dengan orang sih, apalagi di sini dengan bahasa yang cukup sulit ya. Jadi karena orang-orang di sini nggak semuanya bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi udah nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya kita agak susah nge-approach duluan, itu akan lebih susah juga buat kita bersosialisasi sama yang lainnya gitu. Jadi dengan di organisasi waktu aku di Ubaya itu cukup membantuku dalam mencari teman sih di sini gitu. Karena untuk anak internasionalnya juga nggak terlalu banyak dan Indonesia sebenarnya nggak yang dikit-dikit banget tapi kita nggak bisa dapet yang kayak banyak-banyak amat juga gitu jadi ketika mungkin lebih banyak teman ketika waktu exchange ya tapi ya itu lagi kita harus lebih kayak
kita yang lebih deketin diri sama orang-orang itu sih, karena kita berbeda negaranya kan. Jadi kayak kita harus lebih ekstrovert gitu lah. Dan aku lumayan introvert, jadi dengan dulu ikut organisasi lebih membantuku dalam eh, berkomunikasi sama yang lainnya gitu. Oh, kalau aku bisa simpulin berarti sebenarnya akademik ini lebih ngasah hard skill kakak sebagai individu, sedangkan organisasi ini lebih ke ngasah soft skillnya kakak untuk bersosialisasi, mencari teman, dan lain sebagainya. Gitu ya, Kak? Benar-benar. Oke. Setuju, setuju, setuju. Sangat keren sih, Kak. Nah, kalau gitu sebenarnya yang dilihat kan waktu itu adalah transkrip akademiknya. Nah, Iya. setelah itu apakah ada interview lagi dengan petinggi kampusnya atau gimana, Kak? Atau udah stop di sana aja? Kemudian diseleksi dan muncul hasilnya. Ya, jadi untuk interview kalau langsung dari pihak kampus sebenarnya nggak ada sih, karena biasanya kita kalau untuk anak, karena hitungannya kan kita masih anak exchange ya, jadi bukan jadi mahasiswa CYCU. Nah, itu kita nggak ada interview yang benar-benar interview dengan pihak kampus, jadi kita cuma perlu send dokumen-dokumen kita aja. Cuman nanti itu kalau aku dulu, karena kita sekalian S2, jadi kita perlu pilih profesor gitu. Kayak kita mau decide masuk ke lab yang mana. Nah, ketika kita mau pilih profesor itu, kebetulan di profesorku waktu itu kita perlu ada kayak Zoom, tapi bukan interview yang benar-benar formal sih. Interview lebih ke arah kayak profesornya tanya kayak asal-usul kayak gitu-gitu. Terus interview singkat dengan profesor yang mau kita masukin aja gitu. Tapi nggak semua profesor akan seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung profesor masing-masing yang kita tertarik kita mau masuk kemana gitu. Karena kalau di S2 di sini kita perlu pilih, oh kita mau concernnya ke bagian lab apa gitu. Dan ada banyak jenis lab yang harus kita pilih untuk nanti tesis kita tentang bidang itu gitu. Berarti kakak menyesuaikan diri dengan apa ya? Lebih ke mengklasifikasikan diri. Oh, kakak udah tahu mau fokusnya kemana, lalu milih profesornya yang mana. Berarti bukan dari oh profesornya terkenal seperti ini gitu ya. Iya, bukan. Karena waktu itu aku juga kurang tahu sih tentang profesor-profesornya kayak apa. Jadi cuman tahunya tuh dari website aja, oh research profnya tuh tentang apa, dan nanti ya coba-coba aja sih. Karena juga waktu itu nggak ada kenalan tentang, oh profesor-profesor semuanya masing-masing tuh tentang apa gitu. Hmm, aku boleh tahu nggak ya? Dan teman-teman sekalian juga boleh tahu nggak ya terkait mata kuliah atau topik apa yang paling menarik bagi kakak waktu studi di sana? Untuk mata kuliah yang paling menarik menurutku project management sih. Jadi di sini ada mata kuliah yang tentang project management itu kita benar-benar yang diajarin tentang kayak gimana kita membuat susunan dari entah suatu event atau project yang emang dalam durasi waktu tertentu, terus dilihat dari segi seluruhnya gitu. Sebenarnya kalau di Ubaya mungkin seperti perencanaan industri ya, tapi kalau perencanaan industri kan lebih ke suatu usaha baru gitu. Tapi kalau project management ini nggak harus usaha baru, tapi tentang ketika kita punya project di usaha kita, event atau apapun itu, nah itu yang menurutku cukup, karena dosennya kebetulan itu juga profesorku yang ajar, jadi cukup detail dan paling bermanfaat sih menurutku gitu. Oke, aku nangkep ini kayak apakah sama dengan misalnya nih dalam berorganisasi kan kadang ada bikin event ya, Kak ya. Hmm. Nah, apakah mirip-mirip dengan kita organisasi run event, jadi kayak kepanitiaan gitu? Apakah mirip atau semacam IO? Eh, Mungkin mirip sih sebenarnya. Soalnya misalnya kayak kita bikin suatu event gitu, nanti kita harus bikin susunan strukturnya, oh tentang kayak bagian section-section apa aja yang diperluin, dari masing-masing section kita perlu berapa orang, terus habis itu nanti dari masing-masing section itu kita perlu apa aja nih dari segi keuangan maupun dari segi orang-orangnya, kita perlu orang yang kayak gimana aja. Terus kita perlu susun timelinenya kayak Gantt chart-nya gitu. Oh, dari periode waktu ini sampai ini kita harus ngelakuin apa aja. Terus habis itu keuangannya kita bisa biar kita bisa tekan biayanya itu supaya gimana supaya dapat profit yang tinggi, tapi tetap sesuai sama apa yang mau dicapai sama perusahaan gitu. Jadi, tapi nggak sedetail kalau kepanitiaan di organisasi yang ada
rundown per harinya itu enggak sih, cuman lebih kayak keseluruhan garis besarnya kita perlu apa aja sih kalau misalnya kita mau buat suatu event kayak gitu. Oh, oke. Berarti lebih ke analisis sistemnya ya. Hmm, Oke. Kalau gitu dulu juga kakak pernah jadi teaching assistant ya di sana juga ya. iya, benar. Nah, mungkin kakak bisa ceritain lebih dalam tentang pengalaman kakak di bidang itu. Oke, jadi untuk teaching assistant di sini itu cukup berbeda dari teaching assistant yang ada di Indonesia sih. Terutama kalau misalnya dulu aku di Ubaya, itu aku pernah jadi asisten dosen untuk yang ergonomi dan APK. Nah, itu kan kalau misalnya asdos di Ubaya itu kita harus ada jam responsi untuk kita ngajar atau apapun itu gitu. Tapi kalau misalnya teaching assistant di sini, aku teaching assistant di anak S1. Nah, itu kita perlu ikut dari kelasnya gitu. Jadi misal profesornya punya kelas di hari Senin dengan 3 SKS, kita harus datang lebih pagi untuk siapin semua kebutuhan profesornya. Terus kita tungguin selama kelas itu berlangsung gitu. Jadi kalau misalnya di Ubaya kan misal kita asdos, kita nggak perlu ikut kelasnya kan. Tapi kalau misalnya di sini kita harus ikut kelasnya gitu. Jadi kita lebih mempersiapkan apa aja yang diperlukan sama profesornya selama perkuliahan, kira-kira profnya bakal butuh apa, jadi kita ada standby di situ. Dan juga kita bakal kayak meriksa semua kuis-kuis dan juga ujian dari mata kuliah tersebut. Jadi nggak cuman nungguin di waktu di kelas, tapi kita juga meriksa-meriksa juga. Tapi bedanya kalau di Ubaya, Asdos itu kan nanti akan mengajar ataupun kayak mimpin praktikum gitu. Tapi kalau di sini enggak. Jadi kita nggak ada waktu untuk yang kayak oh kamu harus ngajar ke anak-anak muridnya itu enggak. Jadi semua pelajaran itu akan dihandle oleh profesornya langsung, tapi kita benar-benar sebagai asisten profesornya untuk bantu dari segi pelajaran dan juga rekap nilai buat upload-uploadnya di sistem dan juga memeriksa semua ujian-ujian mereka kayak gitu. Aku setuju sih itu. Berarti kalau misalnya di Ubaya lebih ke kita review, bantu teman-teman mahasiswa baru review materinya, kemudian di sana lebih ke oh bantu sebagai asisten ya bener-bener backupnya profesornya ya berarti ya. Ya, benar. Oke, ya mungkin kalau dari kakak nih, kira-kira pernah present paper di konferensi International Appiums and Smile itu kan? Ya. Ya. Nah, mungkin di sana gimana pengalaman saat mempresentasikan research-nya dan seperti apa sih prosesnya dan apa yang paling menarik waktu kakak melakukan itu? Oke, jadi untuk conference-nya ini, karena aku juga baru pertama kali ikut, waktu itu karena disuruh sama profesor labku sih, jadi akhirnya aku ikut acara ini, dan cukup menarik karena waktu itu sangat menantang sih, karena presentnya sendirian, dan aku belum pernah ikut conference kan, jadi kurang tahu, oh kira-kira bentukannya tuh kayak gimana sih kalau misalnya join gitu. Nah, jadi waktu itu karena kita ternyata di-assign ke room-room yang berbeda, tergantung dari kita tuh tentang apa projectnya gitu. Nah, terus waktu itu, ini sebenarnya agak karena deg-degan mungkin ya, tapi waktu waktu kita present itu, kebetulan di ruanganku ini gak ada mahasiswanya, jadi yang present semuanya dosen. Jadi mereka kayak ngajar, sedangkan aku kayak benar-benar yang kayak mahasiswa yang cuman mempresentasikan apa yang aku bikin gitu. Jadi sebenarnya agak malu dikit, tapi ya udah nggak apa-apa sih untuk pengalaman karena menurutku tuh sangat sangat bermanfaat sih karena bisa nyoba hal baru juga dan waktu itu aku juga bisa dengerin dari paper-paper anak lain juga dan kebetulan ada beberapa topik yang emang mirip sama bukan mirip sih, tapi lebih kayak setopik sama tesis yang aku sekarang lagi kerjain gitu. Jadi nambahin insight baru tentang, oh kalau mereka bikin tuh kayak gimana kira-kira, kayak gitu. Dan waktu itu memang harus pakai bahasa Inggris juga. Jadi ya cukup seru sih dan menambah pengalaman banget walaupun takut awalnya gitu. Oke, waktu itu kakak bawain topik apa dan selama proses kakak research itu gimana, Kak? Jadi waktu itu aku bawain topiknya tentang decision analysis. Jadi
karena waktu itu aku ambil mata kuliah tentang multi criteria decision analysis, terus ada project dari kelas, dan kebetulan waktu itu profesor dari yang ngajar ini tertarik untuk eh, project ini dibuat sebagai paper gitu, dan ada penawaran untuk kalau misalnya kita mau ikut conference apakah bersedia, dan kebetulan karena aku cukup tertarik karena juga di luar Taiwan ya kebetulan, jadi kayak kenapa tidak untuk dicoba. Jadi akhirnya dari project yang awalnya project kelas akhirnya kita susun sebagai sebuah paper gitu, dan waktu itu aku pakai data dari food company yang ada di Indonesia buat dibandingin pakai MCDA gitu. Oke, sangat menarik. Kalau gitu, Kak, selama proses tersebut, apa tantangan dan maksudnya pasti ada dong pertama kali nervous-nervous gitu. Nah, Hmm. gimana cara Kakak menanggulanginya dan menghadapinya gitu? Karena kan orang-orang, wah, dosen nih yang sama-sama presentasi gitu. Hmm, eh, Waktu itu yang paling ampuh untuk aku sih karena ada profesorku yang nemenin ya. Jadi karena dia temenin, terus habis itu dia sangat mensupport dari aku presentasi dari awal sampai akhir. Dia yang benar-benar kayak mendukung banget, jadinya membuat aku sedikit tidak nervous. Dan karena sebelumnya udah cukup latihan dan kebetulan aku juga paham keseluruhan isinya, jadi lebih bikin ya udah pokoknya present apa yang aku mau bilang dan udah selesai gitu. Jadi kayak udah nggak apa-apa, nggak usah peduliin orang lain, dan kayak sebenarnya waktu itu lebih ke arah mungkin menganggap oke nggak apa-apa semuanya, mungkin walaupun ada yang sebenarnya nggak tahu sih, ada yang mungkin ada yang nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Karena di sebelah ya di China, jadi nggak semuanya juga bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ya anggap aja kita keren gitu kita. Jadi kayak untuk menanggulangi nervousnya cuma kayak nggak apa kita present aja semuanya kita tahu, nanti udah selesai gitu, kayak ibaratnya kayak gitu. Itu sih waktu dulu. Oke, sebenarnya aku nih lupa nanya sih, Kak. Hmm. Teman-teman kan juga belum tahu sebenarnya International Appiums and Smile ini apa? Apakah termasuk lomba atau hanya sekedar konferensi biasa? Apakah terbuka untuk umum juga? Jadi mungkin kalau teman-teman juga tertarik ikut ini, apakah bisa atau tidaknya? Mungkin bisa Kakak jelaskan juga. Hmm. Untuk yang IPMS ini tuh sebenarnya conference yang Asia Pasifik gitu sih. Jadi tentang industri yang mana biasanya dia ada beberapa topik, dan kita untuk orang umum itu bisa ikut juga. Biasanya kalau umum ada sendiri, student juga ada sendiri. Jadi kita bisa daftar secara umum ketika memang sudah ada penyelenggaraannya, dan biasanya ada di setiap tahun. Kalau untuk tahun lalu. Biasanya setahuku di Indonesia juga pernah jadi tuan rumahnya, dan kemarin juga ada dari Universitas Indonesia yang ikut program ini juga gitu. Jadi biasanya kita tinggal daftar seperti biasa dan tergantung papernya mau dimasukin dalam segi dia masuk paper yang jenis apa gitu. Misal kayak topik, tergantung topiknya sih, biasanya kayak gitu. Dan nanti kita tinggal present, dan mungkin ada yang kayak eh, nanti present terus di-upload ke suatu kayak wadah yang bisa untuk kalian publish papernya gitu. Dan untuk tahun ini setauku EPIMS-nya bakal ada di Korea gitu. Jadi biasanya tiap tahun akan berbeda-beda kotanya tuh di negara mana gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu kakak ada ngeluarin biaya tertentu nggak buat daftar atau enggak? Output apa yang kakak dapatkan? Apakah berbentuk sertifikat atau Hmm, gimana? Oke, jadi untuk setelah ikut itu biasanya kita bakal langsung dapat sertifikatnya di tempat sih. Terus habis itu nanti untuk biayanya, waktu itu aku ada, jadi di Taiwan ini kita ketika mau ikut acara kayak gini, tergantung kampus masing-masing mungkin ya, tapi kalau di kampusku itu kita bisa ajukan dana untuk ke pemerintah, namanya NSTC. Jadi itu nanti kita bisa ajuin, oh kita mau ikut, kira-kira di mana, dan kita bisa serahin abstrak kita kayak gimana. Nah, nanti bakal ya kita bisa juga ngomong ajuin dananya berapa gitu yang kita perlukan untuk ikut acara ini. Nah, nanti bakal ada dari pemerintah di accept atau enggak. Nah, ketika diterima nanti bakal dikasih pemberitahuannya, oh dapat dana kira-kira segini gitu. Dan untuk kemarin kebetulan aku cukup tercover semuanya sih. Jadi
uang yang didapat dari pemerintah itu bisa men-cover untuk aku biaya daftar ke acaranya, terus habis itu tiket pesawat, hotel, ya itu semua itu bisa ke cover dari pemerintah dan juga di kampus juga bisa sediain dana. Cuma mungkin kampus dananya akan lebih di bawah dana dari pemerintah gitu. Jadi biasanya ada maksimal dananya dari kampus dan juga bisa ajuin dana ke pemerintah. Tapi dana di pemerintah ini nggak selalu kita lolos. Tapi kebetulan kemarin mungkin karena aku baru pertama kali juga dan itu bisa lolos sih kalau yang dananya kemarin gitu. Oke, BTW kita ngomongin soal dana nih Kak. Hmm. Sebenarnya secara umum kira-kira berapa kisaran biaya hidup selama Kakak berkuliah di Taiwan ini? Dan kemarin tadi kan Kakak ada sempat mention kalau misalnya itu harus apply beasiswa lagi ya. Nah, Hmm. kalau boleh tahu Kakak waktu itu dapatnya berapa dan gimana? Oke, jadi untuk biaya hidup kalau di sini karena sebenarnya tiap kota kan berbeda-beda ya, tapi karena kota yang aku tempatin ini yang di Suesio ini dekat dengan ibu kota, jadi biaya hidupnya lebih mahal daripada di Taiwan bagian bawah yang kayak Kaohsiung atau Taichung gitu. Nah, itu biaya hidupnya mungkin sekitar untuk makan dan keperluan sehari-hari tanpa belanja itu mungkin sekitar 5 sampai 7 juta. Jadi itu sekitar 10.000 NTD sampai 14.000. Sebenarnya tergantung maksudnya tergantung makannya juga sih. Jadi biasanya kalau di sini paling murah untuk makanan itu 100 NTD untuk makanan yang memang dapat nasi dan lauk ya, tapi kayak gitu. Itu sekali makan. Biasanya kayak gitu sih yang ini tergantung kita manage-nya sih, tapi normalnya mungkin 5 sampai 7 juta per bulannya gitu. Tapi kalau untuk yang kayak beasiswa kemarin, itu karena aku harus apply lagi jadi mahasiswa CYCU, jadi untuk hitungannya semester ini, itu aku baru semester 2 dari mahasiswa CYCU. Nah, itu kita apply pakai biasa itu aku dapat scholarship-nya full, jadi tanpa bayar ke CYCU sama sekali gitu. Untuk normal biaya CYCU di jurusan teknik industri itu sekitar 69.000 atau 70 ribuan gitulah, kayak 70 ribuan NTD, jadi sekitar 36-37 juta gitu. Itu untuk yang full. Tapi kalau beberapa temanku ada yang dapatnya setengah, ya berarti sekitar 35 ribuan NTD gitu. Oke, jadi Hmm. gini Kak, aku itu punya teman juga di Taiwan. Nah, dia itu baru belajar bahasa dan udah bisa part-time. Nah, saat ini apakah Kakak juga mengambil hal yang serupa atau tidak? Hmm. Jadi kalau part-time memang bisa di Taiwan ini karena kita bisa ajuin working permit gitu kan. Tapi untuk programku ini yang kemarin 3+1+1 itu, kalau kita join program ini, kita di 1 tahun pertama masih belum boleh part-time karena hitungannya kita adalah anak exchange, di mana anak exchange ini tidak diperkenankan untuk memperoleh working permit gitu. Jadi untuk 1 tahun pertama kita masih nggak bisa ajuin working permit sama sekali. Tapi ketika kita udah apply jadi mahasiswa sini, itu kita memang boleh untuk punya working permit dan kita bisa part-time. Untuk part-time-nya juga bebas sih, kalian bisa part-time berapapun itu, cuman ada maksimalnya. Jadi untuk ketentuan di Taiwan itu 20 jam per 1 minggu gitu biasanya. Oke, terus Kak, sebenarnya waktu Kakak di Indonesia, pasti Kakak juga punya sistem belajar sendiri kan? Dan waktu Kakak ke Taiwan, apakah Kakak masih menerapkan sistem belajar dan manajemen waktu yang sama? Atau udah mulai ter alkulturasi dengan anak-anak sana. Siapa tahu kakak bisa menjelaskan lebih dalam terkait culture belajar di sana gimana sih sebenarnya? Oke. Untuk mode belajarnya sebenarnya karena di sini itu sangat beda dari S1 ya. Jadi aku kurang tahu kalau S1 yang di Taiwan gimana. Tapi kalau untuk S2-nya, kita tuh nggak ada yang kayak ujian semesteran gitu. Jadi nggak perlu ada periode di mana kita full belajar untuk ujian. Biasanya paling waktu semester 1 ada satu mata kuliah aja yang kita ada kuis-kuisnya. Baru itu yang perlu belajar. Tapi untuk sisanya, kita biasanya ujian itu based on project yang dikasih. Jadi lebih ke presentasi aja untuk yang di S2 ini. Jadi untuk midterm dan juga final itu dua-duanya biasanya kita presentasi aja. Jadi kita
kasihin project yang udah kita buat ke profesornya gitu. Jadi untuk sistem belajarnya beda sih, karena waktu di Indo mungkin karena aku sistem SKS, jadi cukup biasanya kan sampai subuh-subuh banget buat belajar gitu. Tapi karena di sini nggak ada ujian, jadi beda sih. Lebih kayak mungkin kalau misalnya ada lembur, mungkin ada sih kadang-kadang. Tapi eh, kalau memang untuk mengerjakan proyeknya, itu nggak yang sampai lembur-lembur banget karena proyeknya juga menurutku nggak terlalu susah. Menurutku proyeknya lebih sulit waktu S1 daripada S2 karena nggak nggak se nggak sesusah itu kalau proyek yang dari mata pelajaran aja ya. Tapi kalau yang bikin lembur mungkin kalau ngerjain tesis atau apa itu baru bisa lembur gitu. Cuman kalau sistem belajar di sini yang mungkin menurutku cukup beda dari di Indo, anak di sini cukup rajin-rajin sih untuk S1 mungkin ya. Tapi kalau S2 aku kurang tahu karena biasanya karena kita udah di lab masing-masing, jadi kita mengerjakan tugas kita masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang kayak sampai, mungkin ada tapi di labku nggak ada. Jadi kayak di labku mungkin cuma satu dua orang aja yang sampai malam. Sisanya untuk anak lokal Taiwannya nggak pernah sampai yang lembur sampai malam sih. Biasanya yang di labku yang sampai malam tuh cuma orang Indonesianya aja. Jadi kalau orang Taiwannya nggak yang sampai lembur sampai malam-malam gitu. Cuman kalau yang orang S1-nya biasanya kalau udah memasuki musim ujian, baik midterm maupun final, itu kayak perpustakaan study room-nya itu full banget dengan orang belajar. Nggak tahu mereka belajarnya segiat apa, tapi selalu full study room-nya, terutama waktu di minggu-minggu ujian. Dan biasanya study room itu kalau lagi ujian itu bakal buka sampai jam 11 atau setengah 12 malam gitu. Dan mereka akan selalu ada di sana sampai study room itu tutup gitu. Jadi biasanya kalau lagi musim ujian, kita akan lebih susah buat dapet kursi di study room. Nggak cuma di study room sih sebenarnya. Jadi ada satu cafe juga di dalam kampus, itu juga walaupun nggak musim ujian, walaupun waktu weekend, itu juga rame. Jadi menurutku mungkin S1 di sini cukup ambis-ambis juga karena selalu rame study room sama kafenya, nggak tahu mereka ngerjain apa. Tapi rame terus sih, mereka selalu sampai malam-malam gitu. Mungkin dari budaya sana emang orang-orangnya sangat tekun pekerja keras ya kak ya. Iya kayaknya. Oke, terus waktu kakak pertama kali ke sana nih, itu culture shock yang paling bikin kakak kayak kaget itu apa sih sebenarnya? Hmm, culture shock pertama kayaknya dari segi bahasa ya. Karena kebetulan aku belum pernah ke Taiwan maupun ke China sebelumnya. Dan emang pernah belajar bahasa Mandarin, tapi tidak expect untuk orangnya ngomong secepat itu dengan aku waktu itu. Dan bahasa di Taiwan dan di China tuh beda. Jadi kayak di Taiwan tuh karena pakaian tradisional, untuk handsnya lebih susah lagi daripada yang di sebelah, di China maksudnya. Jadi kalau di China tuh pakai yang simplified, itu pun susah menurutku. Nah, ketika pakai baca yang tradisional, aku awal-awal benar-benar nggak bisa baca satupun kata, jadi akan mengandalkan Google Translate untuk membaca. Dan orang di sini nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Kalau dan ngomongnya cukup nge-rap banget sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi kayak waktu awal-awal belum terbiasa dan aku benar-benar yang kayak nggak ngerti mereka ngomong apa karena ngomongnya sangat cepat gitu. Oke, tapi apa namanya? Tapi waktu itu kakak kan baru pertama kali banget nih. Kakak langsung udah bisa bahasanya atau gimana ya? Maksudnya kayak sebelum ke sana kakak tuh udah prepare buat belajar bahasanya atau emang belajarnya di sana? Dan waktu kesehariannya kan kita pasti ke kafe, ke mana, transportasi umum pasti ngomong dengan orang-orang kan, Kak. Hmm. Kakak itu pakai bahasa Mandarin tradisionalnya atau tetap pakai bahasa Inggris? Oke, jadi kalau untuk bahasanya, sebenarnya sebelum ada rencana pergi ke Taiwan, itu emang aku ada les Mandarin. Cuma eksekusinya tidak semudah ketika kita belajar sebenarnya. Jadi waktu ke sini itu karena aku waktu itu daftar program ini cukup mepet, jadi tetap les, tapi ya lanjutin lesnya aja sih. Tapi nggak ada yang benar-benar, oh persiapan mau ke Taiwan itu nggak ada. Cuman waktu itu aku udah ada sedikit basic tentang Mandarin, jadi untuk kesehari-hari itu sebenarnya
masih bisa. Cuman awal-awal karena orang yang ngomongnya cepet, jadi udah nggak nangkep mereka ngomong apa, waktu itu belum bisa nangkep sih. Cuman awal akhirnya lama-lama udah mulai kebiasa gitu. Jadinya kalau untuk belanja atau beli sebenarnya masih cukup mudah sih menurutku karena kita bisa belajarin basic-basicnya aja untuk ngomong dan ketika nggak semua orang di sini tuh ngomongnya cepet banget dan ketika mereka tahu kita bukan orang lokal di sini mungkin mereka udah langsung ngerti dan kita bisa pakai bahasa tubuh aja kadang mereka juga ngerti gitu. Cuman kalau pakai transport umum atau apapun itu, sebenarnya ketika transport umum kita nggak perlu ngomong apa-apa sih karena cukup kartu atau apapun itu. Jadi meminimalisir ngomong sama orang sini gitu. Dan nggak harus yang benar-benar bisa bahasa Mandarin karena ketika nggak bisa ya mungkin emang susah, tapi kita kadang bisa pakai Google Translate atau kalau pesan makanan gitu, kalau dulu aku awal-awal, aku akan menghindari pesan makanan yang harus ngomong. Jadi aku cari tempat makan yang ada memang kita duduk dan kita bisa translate menunya. Setidaknya itu mengurangi atau mungkin di Family Mart atau 7-Eleven itu sangat membantu karena kita cuma perlu bawa barangnya dan kita bayar gitu. Jadi awal-awal itu cara paling mudahnya. Jadi kita kalau ada menunya, kita setidaknya kita cuma perlu isi menu-menunya aja dan kita kasihin. Jadi itu lebih gampang menurutku. Cuman kalau memang yang perlu bahasa Inggris, sekarang di beberapa orang di sini udah ngerti bahasa Inggris. Cuman di daerah-daerah tertentu, misal kayak night market, itu sulit sih kalau mau ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau yang udah kayak di mall atau apa, itu udah banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Oke, kalau gitu berarti sebenarnya kakak itu udah ini banget ya, udah nyaman banget ya di sana sekarang. Atau kakak merasa agak apa ya, ada temen gak ya kak yang di sana yang deket banget atau agak kesepian gitu? Karena aku kan juga punya temen di sana dan dia tuh agak merasa sulit untuk deket sama orang di sana karena kan beda culture, beda bahasa gitu. Ya, jadi untuk teman yang deket pasti yang teman Indonesia juga sih, karena menurutku di sini orang-orangnya cukup sulit kalau misalnya kita nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, entah merekanya takut ngomong sama kita atau gimana, tapi sulit untuk kita mendekatkan diri sama orang-orang sana gitu. Jadi aku ada teman di kamar juga orang asli sini, itu juga susah sih buat kita sampai akrab banget itu susah. Tapi untuk teman dekatnya ada, tapi pernah kesepian pernah banget sih pasti karena eh, cukup susah untuk dapet yang sefrekuensi dan mungkin karena S2 ya. Jadi S2 kan lebih ke sudah memasuki lebih dewasa, jadinya mereka punya urusannya masing-masing. Cuman biasa yang lebih cepat untuk dapat teman mungkin kalau misalnya join organisasi, tapi kebetulan waktu itu aku memutuskan tidak join organisasi. Jadi organisasi di sini maksudnya kayak perkumpulan pelajar Indo di Taiwan gitu sih. Cuman aku nggak join. Jadi kalau kesepiannya pasti pernah karena beda kultur yang bahasanya juga susah. Jadi keterbatasan bahasa, jadi kita cukup sulit untuk kita komunikasi sama mereka. Jadi lebih ke teman biasa, tapi kurang deket-deket banget. Tapi kebetulan karena aku berangkat di sini bareng sama ceceku, jadi sangat terbantu karena tidak terlalu merasa kesepian. Setidaknya masih ada temennya lah gitu. Oke, mantap. Tadi sempat singgung organisasi ya. Aku baca kan ini CV kakak. Hmm, Ini kan ada sempat ikut student body ya dan sampai sekarang ya kalau nggak salah. hmm. Itu apa dan buat apa sih? Lalu kenapa kak memilih untuk join itu? Oke, jadi untuk student body ini tuh sebenarnya lebih kayak mapping kalau misalnya di Ubaya. Jadi kayak kita daftar ke kampus, kita mau jadi student body untuk 1 semester nih atau ada mahasiswa baru, nanti kita yang bakal jemput-jemput mereka, bakal bantuin mereka ketika awal-awal di sini dan bantu registrasi gitu. Jadi kenapa aku join karena pengen tahu aja sih kalau misalnya di sini tuh gimana jadi student body-nya dan menurutku cukup seru walaupun tergantung kita dapatnya murid seperti apa sih ya. Dan waktu itu kebetulan aku dapat muridnya ada yang dari anak teknik industri dan ada yang bukan dari teknik industri gitu. Walaupun agak keterbatasan bahasa juga,
karena waktu student body-nya ada yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris tapi nggak terlalu bisa bahasa Mandarin, jadi cukup sulit untuk berbicara gitu. Jadi agak bingung mau pakai bahasa apa juga, tapi seru sih karena sebenarnya itu tugasnya simpel sih, lebih kayak ke awal-awal di masa mereka masih awal join di kampus, kita harus bantu mereka kayak jemput di airport, terus registrasi waktu awal-awal masuk, sama temenin mereka buat beli-beli kebutuhan sehari-hari kayak gitu-gitu. Student body-nya lebih kayak gitu sih biasanya. Itu untuk periode berapa lama ya? Apakah hanya 1 semester dan apakah itu dapat bukan allowance sih, gaji gitu mungkin? Hmm. Ya, jadi untuk student body-nya ini selama 1 semesteran, dan tapi biasanya nggak yang sesusah itu sih. Kayak mapping kan biasanya 1 tahun gitu kan. Nah, sama. Kalau misalnya mungkin di sini 1 semester gitu. Dan iya, kita dapat gaji. Jadi lumayan juga sih untuk gajinya. Karena biasanya digaji per orang gitu. Jadi tergantung kita dapat berapa orang ya. Tapi kalau kemarin aku cuma dapat 2 orang. Dan emang ada kayak gaji dari, oh per orangnya kita bakal dikasih berapa kayak gitu. Jadi itu cukup, ya lumayan lah dikit-dikit gitu. Ya. Kalau gitu kita mungkin masuk ke ini aja ya Kak, pembahasan tips secara umum untuk mahasiswa. Nah, Hmm. mungkin Kakak bisa kasih apa ya POV dari Kakak yang mungkin udah lulus semester 1 S1 ya, ke mahasiswa angkatan angkatan 25, 24, 23 dan ke atas, kayak sebagai pribadi itu apa aja yang perlu dipikirkan, dipersiapkan, dan gimana sih, apalagi kan kakak udah masuk ke usia di mana harus memikirkan, oh setelah ini mau kerja di mana, ngapain aja. Nah, kalau dari POV kakak sendiri nih, apa ya kira-kira ya poin yang perlu dipegang dan dipersiapkan oleh mahasiswa saat ini? Oke. Eh, Kalau dari aku sih, ketika kalian mau S2, mungkin lebih ke akademik juga sangat perlu ya. Karena kalau misalnya walaupun nggak cuma akademik aja, tapi non-akademiknya juga perlu. Karena kalau non-akademik, kalian lebih bisa memperbanyak isi dari CV kalian gitu. Jadi itu menurutku poin plus yang bisa dilihat sama kampus ketika kalian banyak pengalaman dan CV kalian lebih banyak pengalamannya gitu. Tapi kalau misal akademik, kalian bisa lebih fokusin ke akademik karena kalian bisa dapetin kesempatan buat dapet beasiswa. Karena jujur di Taiwan untuk S2 itu menurutku cukup mudah untuk dapetin scholarship ketika kalian punya transkrip yang nilainya bagus gitu. Karena kampus bakalan lebih gampang kasih beasiswa ke anak-anak S2 gitu. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu buat dapet scholarship selama transkrip kalian oke nilai-nilainya gitu. Jadi eh, lebih ke dua-duanya sebenarnya, tapi akademik penting ketika kalian butuh scholarship gitu. Karena menurutku lumayan sih ketika kalian bisa dapetin scholarship sampai lulus tanpa perlu ngeluarin biaya kuliah gitu kan. Dan kalian cuma perlu mungkin biaya hidupnya aja. Dan tapi di sini juga bisa part time ketika kalian mau part time, atau intern ketika kalian bisa dapetin intern. Walaupun sebenarnya kalau intern itu tergantung koneksi juga ketika masuknya, karena kita keterbatasan bahasa, jadi kadang kalau misalnya nggak ada koneksi juga cukup susah buat dapat intern, tapi setidaknya masih ada part time juga kalau misalnya kalian mau part time gitu. Terus eh, mungkin kalau dari programku ini yang cukup susah, eh, kalau kalian berminat untuk ikut programku, itu kalian harus bikin topik yang kalian kira-kira suka tuh tentang apa gitu. Karena memang milih topik untuk skripsi dan tesis itu bukan mudah ya, emang susah. Jadi ya mungkin itu challenge-nya sih. Jadi lebih ke arah ketika kalian udah tahu S1 mau apa, eh, walaupun susah, tapi kayak kalian mungkin cari-cari apa sih kira-kira minat kalian untuk di tesis nanti kayak gitu. Jadi setidaknya kalian bisa pilih, oh kira-kira aku lebih oke untuk masuk di lab tentang apa kayak gitu. Jadi mungkin bisa dijalanin selagi kalian masih jalanin S1 sambil pikir-pikir kira-kira kalian tuh lebih condong ke tentang apa nih mata kuliahnya, supaya ketika kalian mau lanjut S2 kalian bisa tahu oh kalian kira-kira mau masuknya di tentang apa yang sudah kalian jalani di S1 kayak gitu. Kemudian
kita masih bahas tentang ini sih, lebih ke pengen jadi bahan pertimbangan buat teman-teman kalau misalnya seandainya punya ketertarikan buat masuk ke CYCU ini. Nah, salah satu pertimbangan lainku adalah kata orang, kata orang. Katanya kalau misalnya langsung dari S1 lanjut S2 itu ada possibilities buat lebih sulit mendapatkan pekerjaan untuk kedepannya. Mungkin lebih ke corporate workers ya. Nah, Hmm. itu waktu itu pertimbangan kakak gimana? Apakah kakak lebih ke percaya? Itu kan masih bentuk stigma ya, pandangan orang secara luas. Tapi sebenarnya secara realnya gimana sih? Pasti kan opportunity selalu ada. Cuman gimana kita melihat dan memanfaatkannya kan? Kalau dari kakak gimana? Oke, jadi mungkin kalau dari aku eh, untuk dapat pekerjaan kalau di Taiwan ya, kalau di Taiwan dapat pekerjaan sebenarnya untuk orang kita sebagai anak internasional mungkin kadang agak susah sih ketika kita nggak punya koneksi dan untuk benar-benar masuk yang perusahaan yang cukup besar sebenarnya nggak selalu susah tapi kadang ada butuh waktu mungkin sekitar 6 bulanan kalau misalnya orang-orang gitu atau kalau lebih cepat ya kita dengan kita intern dulu terus habis itu nanti kita langsung jadi full time di tempat itu gitu itu juga ada sebenarnya nggak menutup kemungkinan buat dapet tapi biasanya kalau misalnya kalian mau cepet itu lebih ke arah koneksi aja sih jadi kalian harus dengan koneksi karena lebih cepet banget buat dapetin kalian harus masuk di perusahaan mana kayak gitu cuman kalau misalnya aku kenapa akhirnya mutusin buat S2 dulu karena eh, pertama aku mau menurutku bahasa Mandarin ini sangat penting ya buat sehari apa buat kayak kedepannya gitu karena sangat dibutuhkan jadi walaupun waktu itu aku mau S2, tapi kan masih belum tahu kemana. Dan dengan ikut ini, sebenarnya aku pasti berangkat gitu. Jadi pasti nggak mungkin nunda untuk S2 dan waktu yang aku butuhkan lebih cepat. Karena aku lebih cepat 1 tahun dari biasanya gitu. Jadi sangat menghemat umur dan aku bisa lebih beneran belajar bahasa Mandarin, nggak ada wacananya gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya untuk kerja dulu dan kemudian nanti S2, sebenarnya nggak tahu semuanya begitu atau tidak, tapi ketika kita sudah S1, kadang kita kan ada ngerasa jadi nggak mau S2 gitu, karena sudah terlalu enjoy dalam bekerja, jadi masa untuk belajar itu kayak, aduh udah capek, nggak mau belajar gitu sih, menurutku kadang ya. Jadi kayak, mungkin ada orang yang akan tetap bisa mau S2, tapi ketika aku menjalani, aku ngerasa S2 ini udah cukup sih, aku nggak bakal ngambil S2 lagi yang dengan jurusan yang lain, kayaknya enggak gitu. Karena udah capek belajarnya gitu sih. Tapi kan ketika kita udah menjalani sampai S2 ya, jadi nggak cuma di S1 aja, dan aku merasa udah dapet pengalaman yang cukup dengan aku S2 gitu. Cuman takutnya kalau aku dulu, kalau misalnya ditunda dan aku kerja dulu, takutnya udah nggak ada masa rasa untuk belajar lagi gitu sih. Jadi takut udah nggak mau S2 duluan gitu. Oke, kalau gitu aku mau nanya juga nih, skill apa yang sekiranya paling penting yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Dan jika kakak bisa dan boleh kembali ke masa S1, kira-kira apa yang akan Kak Erika lakukan lebih awal untuk mempersiapkan studi di sana? Oke, jadi untuk skillnya, sebenarnya kalau misalnya aku udah tahu mau ke sini lebih ke belajar bahasa Mandarin sih, karena walaupun sekarang sudah lebih improve karena kita langsung terjun langsung, jadi langsung prakteknya di tempat, jadi lebih cepat. Tapi ketika kita punya skill bahasa Mandarin itu, menurutku ketika kalian udah tahu, oh kalian mau belajar ke sini, lebih baik ada basicnya ketika di Indo gitu. Kayak kalian belajarin dikit-dikit kayak bahasanya tuh kayak gimana. Karena menurutku walaupun sudah ada basicnya itu nggak segampang itu juga gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Karena walaupun nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali itu sangat mungkin untuk kesini gitu. Karena banyak orang yang nggak bisa dan tetap masih aman-aman aja ketika di sini gitu. Tapi ketika kalian sudah bisa belajar bahasa, sudah punya basicnya Mandarin, kalian akan lebih percaya diri buat kalian berinteraksi sama orang-orang lain gitu. Jadi mungkin skillnya kalau misalnya kalian memang tertarik untuk ke sini, kalian lebih ke belajar bahasa Mandarinnya juga selain kalian memperbagus di bagian akademik nilai dan juga organisasi kayak gitu. Oke, kalau gitu nih, mumpung kita udah di Zoom bareng-bareng nih, dan ada teman-teman lainnya. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak ya yang mau dikepoin dan ditanyakan ke Kak Erika langsung? Mungkin boleh raise hand kalau ada.
Oke, sambil nunggu nih Kak, aku boleh ini nggak, apa namanya, nanya-nanya lebih dalam. Sebenarnya waktu S1 kakak itu sebenarnya mahasiswa yang dikategorikan seperti apa? Apakah ambis sekali, rajin, dan terstruktur, atau gimana sih? Mungkin supaya teman-teman juga ada gambaran. Oke, eh, sebenarnya nggak yang kayak terstruktur dan rajin sekali sih ya. Cuman memang aku lumayan mengejar dari segi nilai karena dari teman-teman juga. Jadi lingkunganku mendukung untuk lebih belajar, lebih mempertahankan nilai. Jadi memang kalau dari segi nilai memang cukup mungkin bisa dibilang ambis tapi nggak yang begitu ambis juga sih tapi nggak yang sampai terstruktur juga karena yang tadi aku bilang aku cukup SKS orangnya walaupun tidak baik untuk ditiru tapi kayaknya cara paling efektif di aku dengan SKS itu tadi sih cuman aku dulu juga sambil organisasi jadi nggak cuman dari akademik aja karena waktu itu aku organisasi juga cukup lama 2 periode jadi ya dua-duanya sih dari segi akademik dan juga non akademik gitu. Oke Kak, apa waktu itu kakak ada sempat ngambil data science nggak? Kan katanya di sana lebih sering pakai coding ya? Mm-mm. Untuk aku waktu itu ambil data science sih, karena waktu itu wajib sih, waktu angkatanku dia Hmm. wajib buat ambil data science. Jadi kebetulan aku lupa di angkatanku atau di atasku itu wajib buat ambil data science. Jadi dan menurutku sangat membantu ketika di sini karena kebetulan tesis yang aku ambil itu salah satu materinya itu ada di data science gitu. Jadi setidaknya tahu basic-basicnya gitu. Karena ternyata kepake dan lanjut di tesis sekarang gitu. Oke, sambil nunggu nunggu pertanyaanku ya, aku banyak pertanyaan sebenarnya. Cuman kan bagi-bagi kesempatan. Ini yang lain serius nih, gak ada yang mau nanya. Boleh loh guys. Jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu, silakan. Kak, saya mau tanya Kak, kalau boleh. Iya, silakan. Baik. Oke, halo C, ini aku Ken. Jadi C, aku mau tanya ini C, pelajaran S1 dan S2 itu apakah berbeda gitu? Apakah beda fokusnya gitu? Lebih banyak mana tugasnya antara S1 dan S2? Lalu apalagi ya, dosennya itu di sana gimana ya C? Apakah galak-galak atau baik-baik itu? Gimana C? Oke. Jadi untuk tugasnya sebenarnya kalau dibandingin antara S1 dan S2, tugas S1 menurutku lebih banyak sih daripada S2 karena di sini tugasnya ada beberapa matkul yang bahkan gak ada tugas, cuma kita presentasi di midterm dan final aja. Terus mungkin ada beberapa yang emang ada tugasnya tiap minggu ya, tapi tugasnya nggak sesusah itu sih. Dan kita untuk S2 ini cuma perlu ambil 8 mata kuliah elektif yang nggak sebanyak yang di S1 juga gitu. Jadi kalau dari segi tugas, sebenarnya tugasnya lebih banyak di S1 daripada di S2 gitu. Tapi mungkin kalau S2 lebih banyak project-project dan minimal pasti ada kelompokannya tiap mata kuliah kayak gitu. Terus kalau dari segi eh, dosen ya tadi, oh ya dari segi dosen sebenarnya menurutku baik-baik sih, nggak ada yang sampai gimana-gimana karena tergantung kita ambil dosen siapa ya. Tapi dari mata kuliah yang aku ambil kebetulan semuanya masih oke-oke walaupun ada yang susah gitu. Tapi untuk dosennya oke, mungkin kadang ada yang susah dulu karena kurang bisa bahasa Inggris sih. Jadi agak susah untuk memahami, tapi masih oke sih menurutku karena baik banget gitu. Oh, oke oke C. Baik, baik. Makasih C. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang terjawab atau ada yang masih penasaran, boleh ditanyakan juga ya guys. Teman-teman lainnya juga. Mumpung masih ada Kak Erikanya loh di sini. Isi Kak. Ya, Hmm, Kakak kan di sini pernah ikut
kayak training leadership, mentoring sama conference gitu. Kira-kira ada pernah fase mana kakak kayak gugup gitu. Terus kalau misalnya gugup atau ada takut mess up gitu, kira-kira kakak handle-nya itu gimana? Terima kasih, Kak. Hai. Eh, ya, jadi kalau untuk ketika gugup atau pasti ada sih ya. Jadi ketika kayak kita present atau apa di tempat yang cukup banyak orang, pasti ada ngerasa kadang gugupnya. Teman, cara yang menurutku paling works di aku sih dengan pasti gugupnya nggak bisa hilang ya, tapi paling nggak kayak sedikit membantu dengan kita menganggap kayak oke anggap aja nggak ada orang di sekitar itu. Jadi kayak ketika kita mau present atau apa, kita yang pasti kita udah siapin dulu ya, tapi dengan kita udah tahu semuanya dan eh, ngerti mau jelasin apa, yaudah penting kita present aja. Nanti kalau ada yang tanya atau susah itu urusan belakang. Penting kita maju aja dulu gitu. Menurutku kayak gitu sih. Ya, tapi tenangin dirinya dengan kayak ya persiapan aja sih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah persiapan jauh-jauh hari, lebih lebih percaya diri sih. Ketika kita percaya diri, setidaknya lebih nggak terlalu segugup itu gitu. Karena kita udah tahu mau ngomong apa kan setidaknya kayak gitu. Apakah menjawab, Kay? Iya, terima kasih, Kak. Oke. Kalau dari kakak sendiri, kakak ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Mungkin bisa sampaikan pesan dan kesan untuk hari ini. Mungkin dalam bahasa Mandarin dan Inggris juga boleh nih, Kak. Kan spontan nggak apa-apa ya. Eh, Emang nggak say something Oke, deh. ya. Tapi kayaknya bahasa Indonesia aja gitu. Kayak bahasa Mandarin agak susah nih kebetulan. Nggak apa-apa kan kita mungkin mau dengar teman-teman juga mau dengar mungkin satu kalimat aja nanti. Nggak apa-apa, campur-campur aja. Susah juga sih sebenarnya. Oke, jadi kalau untuk kayak kesannya, kalau misalnya kalian pengen join ini, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kalian maksudnya, kalian pertimbangin aja. Karena menurutku kalau misalnya ikut program ini, kalian pasti berangkat dan pasti S2 di sini. Karena pasti ada wadah yang kalian udah tahu kalian mau di kampus mana gitu ya. Cuman pasti tetap ada butuh penyesuaian dan butuh persiapan kayak kalian mau apa dan biasanya dulu struggle yang paling aku rasain itu ketika di sini adalah bingung mau tesis apa gitu karena dulu sih yang aku rasain kayak S1 aja belum selesai apalagi S2 gitu. Cuman ketika setelah selesai dijalanin ya cukup oke dan worth karena aku bisa belajar Mandarin di sini. Cuman ya itu sih kayak terutama kayak mungkin persiapan mental ya. Jadi kayak karena di sini kan kultur baru dan lingkungan baru, jadi butuh penyesuaian dan nggak mudah untuk dapet temennya juga. Tapi selama kita eh, masih bisa kayak berusaha bersosialisasi sama orang-orangnya, sebenarnya masih bisa-bisa aja gitu. Cuman pasti worth it-nya karena kalian cukup menghemat waktu 1 tahun itu gitu sih. Walaupun nggak dengan, walaupun cukup mepet ya, karena ya itu plus minusnya sih. Ketika kalian mau lulusnya lebih cepat dan hemat waktu, mungkin waktu yang untuk kalian mengerjakan sesuatu tesis atau apapun itu lebih mepet gitu sih. Tapi menurutku sangat worth karena aku jadinya bisa beneran pergi ke sini tanpa harus cari-cari lain yang lebih susah gitu. Karena menurutku proses pendaftarannya juga gampang ketika di sini. Walaupun ya ada kesulitan-kesulitan yang mungkin dialamin ketika di sini nanti gitu. Oke, setuju banget tuh Kak. Aku benar-benar setuju dengan statement itu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba sih. Dan sebenarnya dari perbincangan kita tadi, sebenarnya salah satu poin utamanya juga adalah tetap mengasah kedua soft skill dan hard skill. Hmm, Dua-duanya saling melengkapi kan ya Kak. Iya. Kayak nggak cuman fokus di akademik aja, tapi juga tetap usahakan kalau misalnya ada kesempatan dan opportunity ikut organisasi, mungkin ikut aja. Karena yang kayak kakak bilang tadi untuk mengasah social skill ya Kak. Hmm, benar. Dan sebenarnya
ya dari itu semua kan kakak akhirnya mencoba banyak hal baru dan semuanya itu kakak cobain. Di conference juga iya, di kepanitiaan juga iya, jadi student body juga iya. Nah, semuanya kakak cobain dan menurutku banyak jalan menuju Roma, betul? Benar. Nah, banyak jalan menuju Roma, tapi ya kita nggak lupa kalau misalnya sebenarnya ada jalan buntunya buat ke Roma itu. Jadi kayak apapun fase hidup yang kita alami ya tetap dimaksimalkan dan dipelajari dengan baik. Iya, benar. Dan ini kita habis dapat cerita dari Kak Erika dan semoga membantu untuk kita semua ya. Dan membantu saya dan teman-teman juga yang masih bimbang untuk segala Iya. sesuatu yang kita akan hadapi ke depannya. Thank you so much Kak Erika for having us today. Dan untuk segala sesuatu ke depannya yang terbaik buat Kak Erika. Sukses terus Kak. Yo, sama-sama juga.